Yang paling berbahagia ini saya Ahmad Fauzan dengan NIM 19170066 bersama teman saya Lutfi Adinda Salsabila dengan NIM 19170017 dari kelas MPIC 2019 akan mempresentasikan tentang pengertian dari media pembelajaran serta fungsi, manfaat, dan urgensinya. Oke, langsung saja menuju ke pembahasan pertama ini. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai penyalur berbagai materi atau pesan terkait pembelajaran dan dapat berguna meningkatkan tercapainya tujuan pembelajaran. Media pembelajaran dapat diciptakan atau dirancang dengan sedemikian rupa demi keselarasan dengan apa yang akan disampaikan pada intinya. Media pembelajaran ini dibuat dan digunakan sebagai penunjang proses pembelajaran, yakni memudahkan penerima pesan atau peserta didik untuk menerima atau memahami berbagai materi yang disampaikan. Pembahasan selanjutnya adalah fungsi dari media pembelajaran. Terdapat berbagai macam pendapat mengenai fungsi dari penggunaan dari media pembelajaran. Di sini terdapat dua pendapat, yakni menurut McCone dari bukunya Audio Visual Instruction. Yang pertama adalah mengubah titik berat pendidikan formal. Maksud dari pernyataan ini adalah dengan digunakan media pembelajaran dalam memperlangsungkan proses pembelajaran, berbagai materi yang disampaikan awalnya merupakan sesuatu yang abstrak menjadi konkret, pembelajaran yang tadinya teoritis menjadi fungsional praktis. Yang kedua, membangkitkan motivasi belajar. Pada pernyataan ini, media menjadi motivasi pendukung dari luar bagi peserta didik. Hal ini disebabkan karena penggunaan media pembelajaran yang tepat dan menarik akan memiliki daya tarik tersendiri bagi peserta didik untuk memusatkan perhatikan serta termotivasi untuk terus mengikuti proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga adalah memberikan kejelasan. Adanya media pembelajaran, materi-materi yang disampaikan akan lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Dan terakhir, memberikan stimulasi belajar. Penggunaan media pembelajaran akan menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik mengenai materi-materi yang disampaikan, yang mana rasa ingin tahu tersebut juga akan dipenuhi dengan penyediaan media pula. Dan pendapat kedua tentang fungsi media pembelajaran menurut Levy and Land ada 4 juga. Yang pertama adalah fungsi atensi. Fungsi ini menjelaskan bahwa media visual merupakan inti, maksudnya media ini dapat menarik perhatian peserta didik untuk memperhatikan atau berkonsentrasi pada visual yang ditampilkan terkait materi yang disampaikan. Misalnya, pembelajaran yang menggunakan proyektor dapat menarik perhatian peserta didik untuk memperhatikannya. Yang kedua adalah fungsi afektif. Penggunaan media pada fungsi ini dapat dilihat dengan kesenangan peserta didik dalam mengamati suatu materi tertentu. Pada fungsi ini, media pembelajaran menampilkan berbagai gambar yang dapat menumbuhkan emosi serta sikap peserta didik. Pemaparan gambar-gambar yang menarik tersebut akan meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik untuk dapat mengetahui lebih lanjut penjelasan di dalamnya. Yang ketiga adalah fungsi kognitif. Pada fungsi ini penggunaan media yang tepat dengan disertai gambar yang sesuai pula akan lebih meningkatkan pemahaman terhadap materi yang disampaikan serta lebih mudah untuk mengingatnya. Yang keempat, fungsi penggunaan media gambar pada fungsi ini dapat mempermudah peserta didik yang kesulitan dalam mencerna materi verbal untuk memahami maksud materi yang disampaikan berupa gambar tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Lutfi Adinda Salsabila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Adinda Salsabila, NIM 19170017. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan materi melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya, yaitu yang selanjutnya ialah manfaat media pembelajaran.
Seperti yang kita ketahui pada pembahasan sebelumnya, bahwa media di sini merupakan suatu perantara yang digunakan sebagai penunjang keberhasilan proses pembelajaran. Penggunaan media dalam pembelajaran dapat menarik minat peserta didik untuk terus aktif berkontribusi dalam proses pembelajaran tersebut. Selain itu, dengan adanya media, peserta didik lebih mudah dalam memahami materi yang telah disampaikan. Terdapat penjelasan tentang manfaat media pembelajaran yang lebih terperinci, yaitu menurut Kemp dan Dayton. Yang pertama yaitu penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Maksudnya, tidak semua materi yang disampaikan oleh setiap pendidik memiliki konsep penafsiran yang sama dengan pendidik lain. Oleh karena itu, dengan menggunakan media pembelajaran yang sama, peserta didik akan dapat memahami materi yang disampaikan meskipun dari pendidik yang berbeda. Kemudian, yang kedua, menciptakan proses pembelajaran yang menarik dan lebih jelas. Perangkaian dan penyajian media pembelajaran dengan sedemikian rupa menjadikannya dapat menyalurkan berbagai model informasi pembelajaran, yakni dapat berupa audio, video, penyajian gambar, gerakan, atau dalam bentuk-bentuk lain, baik hal asli maupun manipulasi. Hal tersebut menjadikan materi pembelajaran yang disampaikan lebih jelas dan dapat merangsang daya tarik peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga, menciptakan proses pembelajaran yang lebih interaktif. Nah, ini pemilihan dan perancangan media yang baik juga selaras dengan materi yang akan disampaikan dapat menciptakan interaksi atau komunikasi dua arah yang baik juga atau komunikasi yang aktif antara pendidik dan peserta didik. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas hasil pembelajaran bagi peserta didik. Penggunaan media yang tepat akan membantu peserta didik untuk dapat lebih memahami materi atau informasi bagaimana yang disampaikan. Dengan pemahaman yang lebih tersebut akan berpengaruh juga bagi peserta didik dalam mengaplikasikannya. Oleh karena itulah, semakin tepat penggunaan media juga semakin mudahnya peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan, akan semakin tinggi pula kualitas dari hasil pembelajarannya. Kemudian waktu dan tenaga lebih efisien. Dengan adanya media pembelajaran, pendidik tidak harus menjelaskan berulang kali materi yang disampaikan karena sudah diperjelas menggunakan media tersebut. Yang keenam, pembelajaran dapat diberlangsungkan di mana saja dan kapan saja. Contohnya penggunaan media laptop. Nah, dengan media menggunakan laptop tersebut, kita dapat melakukan pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Kemudian menumbuhkan sikap positif peserta didik terhadap proses belajar dan materi yang disampaikan. Terciptanya pembelajaran yang menarik karena adanya media pembelajaran dapat menumbuhkan rasa suka terhadap peserta didik dengan berbagai ilmu pengetahuan yang sedang dipelajarinya. Dengan begitu, peserta didik juga akan aktif dalam mencari berbagai sumber-sumber pembelajaran lain yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan pemahamannya. Selanjutnya yaitu menjadikan materi abstrak menjadi konkret, yaitu tanpa adanya media pembelajaran, suatu materi yang disampaikan tentu hanyalah sebagai bayangan. Misalnya dalam penyampaian materi anatomi tubuh manusia. Nah, tanpa adanya peragat tiruan manusia dan organ-organ dalamnya atau gambaran media lain, peserta didik akan kesulitan dalam menggambarkan materi yang telah dijelaskan dan juga akan kesulitan untuk memahaminya. Kemudian mengatasi masalah keterbatasan ruang dan waktu. Nah, dengan adanya media pembelajaran, contohnya sedang memberlangsungkan pemberian materi tentang sejarah. Nah, dengan adanya media pembelajaran seperti buku atau media lain, gambar-gambar Magnus Purba atau dan sebagainya, itu kita tidak harus kembali ke masa lalu untuk mempelajari sejarah tersebut. Jadi itulah manfaatnya, yaitu mengatasi masalah keterbatasan ruang dan waktu. Selanjutnya yaitu membantu mengatasi keterbatasan indera manusia. Penggunaan media pembelajaran, contohnya tidak semua materi yang disampaikan dapat dilihat jelas oleh tangkapan indera manusia. Contohnya itu penggunaan mikroskop. Nah, untuk melihat struktur
sel atau mikroorganisme atau hal-hal kecil lain agar lebih jelas dalam menampilkannya, dalam menjelaskannya. Kemudian selanjutnya ada penjelasan mengenai manfaat dari media pembelajaran menurut Sujana dan Rifai, yaitu pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik sehingga menumbuhkan motivasi belajar, juga bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya. Kemudian metode pengajar akan lebih bervariasi, tidak hanya guru saja yang menjelaskan tentang materi tersebut. Kemudian peserta didik dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, merealisasikan, mendemonstrasikan atau memerankan. Kemudian pendapat lain yaitu manfaat pembelajaran menurut pendapat lain, yaitu yang pertama menjelaskan materi pembelajaran atau objek yang abstrak menjadi konkret, kemudian memberikan pengalaman nyata dan langsung karena siswa dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan tempat belajarnya, mempelajari materi pembelajaran secara berulang-ulang, mungkin dapat mempelajari materi pembelajaran secara berulang-ulang, kemudian memungkinkan adanya persamaan pendapat dan persepsi yang benar terhadap suatu materi pembelajaran atau objek. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu urgensi media pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan suatu proses belajar di mana pendidik menyiapkan pesan atau materi terkait pembelajaran yang akan disampaikan terhadap peserta didik. Nah, umumnya materi-materi yang disampaikan bisa abstrak atau tidak nyata. Oleh karena itu, perlu adanya media pembelajaran yang digunakan sebagai alat untuk menyalurkan berbagai materi tersebut untuk dapat mudah diterima oleh peserta didik. Kedudukan media pembelajaran tidak sekedar sebagai pelengkap dalam proses pembelajaran, melainkan suatu komponen penting yang keberadaannya tidak boleh diabaikan begitu saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa tanpa media pembelajaran maka proses pembelajaran tidak akan dapat berjalan dengan baik. Nah, berikut merupakan merupakan 4 alasan yang disebutkan oleh Rayandra Ashar mengenai pentingnya penggunaan media di dalam proses pembelajaran, yaitu meningkatkan mutu pembelajaran, adanya tuntutan paradigma baru, yaitu adanya tuntutan-tuntutan dari waktu ke waktu untuk yang mengharuskan pendidik untuk dapat menghidupkan suasana dalam pembelajaran, serta tidak hanya membantu peserta didik untuk menghafal, memahami, menguasai materi, namun juga dapat mengaplikasikan di dunia nyata. Selain itu juga dituntut untuk bisa menganalisis serta mengevaluasi. Nah, dengan begitu peserta didik tidak hanya mampu memahami dengan baik, melainkan juga mampu untuk mengaplikasikannya di dunia nyata. Kemudian kebutuhan pasar. Nah, kebutuhan pasar di sini yaitu lembaga pendidikan atau pendidik tidak hanya dituntut untuk menciptakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang disampaikan, namun juga dituntut untuk dapat merancang berbagai media yang telah disesuaikan dengan teknologi informasi serta komunikasi yang baru-baru ini. Dengan begitu, peserta didik juga akan dapat mengikuti berbagai perkembangan yang ada, sehingga dengan dibekalinya berbagai media pembelajaran, sumber pembelajaran, serta alat-alat peraga lain yang up to date atau terkini, menjadikan alumni yang dihasilkan akan mampu bersaing dengan dunia luar. Kemudian visi pendidikan global. Nah, seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor terciptanya pergesekan pada pendidikan tatap muka di sekolah. Adanya berbagai permasalahan yang timbul dalam pendidikan sekolah seperti mahalnya biaya pendidikan, juga berbagai peralatan dan perlengkapannya, biaya kursus dan les privat yang mahal,
ketidakadilan dalam melakukan penilaian, serta permasalahan-permasalahan lain yang menjadikan masyarakat lebih memilih untuk melangsungkan pembelajaran di rumah. Terlebih dengan beredarnya kurikulum, materi ajar, serta berbagai ujian standar internasional juga telah banyak ditemukan dan berluas di situs internet. Kemudian dengan begitu, sebagai penyelenggara pendidikan di sekolah, kita harus dapat menciptakan berbagai media pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan teknologi mutakhir, serta dapat menyediakan berbagai fasilitas sumber pembelajaran yang dapat memberikan dukungan penuh dalam mencapai keberhasilan suatu pembelajaran. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap keberlangsungan pendidikan di sekolah tidak diragukan lagi. Kemudian selain itu terdapat urgensi penggunaan media pembelajaran untuk membantu proses pembelajaran dapat dilihat dari pemaparan kerucut pengalaman Edgar. Nah, ini Edgar Dale yaitu memaparkan pengalamannya diperoleh melalui berbagai media mulai dari yang paling konkret bawah. Ini pengalaman langsung menuju pada pengalaman yang paling abstrak, yaitu paling atas. Pada proses pembelajaran setiap orang pun juga berbeda-beda. Ada yang lebih unggul dalam aspek verbal maupun non-verbal. Oleh karena itu, Edgar Dale mengemukakan bahwa persentase keberhasilan pembelajaran sebesar 75% berasal dari indera pandang atau penglihatan 13%, melalui indera dengar yaitu 12%. Nah, dengan begitu dapat berbagai penjelasan tersebut dapat disimpulkan dapat kita ketahui betapa pentingnya penggunaan media pembelajaran bagi keberlangsungan proses belajar mengajar. Tidak hanya memudahkan peserta didik untuk memahami berbagai materi yang diberikan, namun juga untuk membantu dalam mengaplikasikan materi yang didapat dalam dunia nyata. Penggunaan media pembelajaran yang tepat juga sangat berperan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang mana akan berdampak pula pada kualitas pendidikan. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa media pembelajaran sangat penting untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Karena secara keseluruhan penggunaannya pula akan menunjang tercapainya tujuan dari pendidikan itu sendiri. Selanjutnya yaitu macam-macam media. Nah, terdapat banyak sekali macam-macam media. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam media berdasarkan jenis dan penggunaannya, yakni jenis audio, visual, dan audiovisual. Media jenis audio ini mengandalkan kemampuan audio atau suara saja seperti radio, rekaman digital atau lain-lain. Media ini juga sangat cocok digunakan bagi mereka yang memiliki gaya belajar auditory atau kelebihan dalam memakai suatu hanya dengan memahami sesuatu hanya dengan mendengarkan saja. Sedangkan visual ini yaitu jenis media yang mengandalkan indera penglihatan seperti gambar bergerak atau slide atau hal lain, film kartun tanpa suara zaman dahulu dan lain-lain. Penggunaan media ini sangat cocok digunakan bagi mereka yang memiliki gaya belajar visual. Kemudian audiovisual. Audiovisual ini merupakan gabungan dari audio dan visual sehingga memiliki unsur suara juga gambar seperti video, film, gambar slide dengan dilengkapi suara dan lain-lain. Jenis media audiovisual ini sangat cocok digunakan bagi mereka yang memiliki kecenderungan gaya belajar dua modalitas indrawi sekaligus, yaitu audio dan visual. Nah, pada intinya semua jenis atau bentuk media pembelajaran ini merupakan semua alat atau perantara yang dapat mempermudah pendidik dalam menyalurkan materi yang dibawakannya.
serta memiliki peran aktif untuk membantu mewujudkan tujuan dari pembelajaran tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.